Yang baru saja kalian lihat adalah parade militer dari negara Amerika Serikat yang sudah kita tidak bisa ragukan lagi kekuatan militernya dan mungkin agak sedikit kontradiktif ya, kayak lemes amat, terus kok gitu amat gitu. Ya ini juga dirasain sama mereka yang nonton paradenya, yaitu orang-orang Amerika sendiri. Mereka pada bilang kayak, kok march gini amat, kok gitu amat, kok apaan banget dah. Dan bahkan ini semua dituduh sebagai sangat-sangat buang-buang anggaran. Kayak, lah katanya hemat anggaran, katanya efisiensi, kok malah bikin acara-acara kayak gini dan hasilnya juga kayak, apaan nih? Dan kenapa masyarakatnya sendiri nggak terlalu demen sama parade militernya? Emang kenapa? Baru-baru ini Amerika ulang tahun tentaranya dan Donald Trump juga ulang tahun. The US Army celebrated its 250th anniversary on Saturday with a massive military parade in Washington DC against a backdrop of political diversion and protest savaging President Trump rippling across the country. Jadi baru-baru ini Amerika tentaranya itu baru aja ulang tahun dan dirayakan dengan parade militer. Trump, whose 79th birthday corresponded with the Army anniversary, had long dream of holding such a display of America military might. Jadi ternyata ini bukan cuma perayaan ulang tahun buat tentara Amerika, tapi juga perayaan ulang tahun Trump yang emang juga udah berimpian banget gitu untuk mamerin ke dunia seberapa keren tentaranya. Jadi ya bisa dibilang ini adalah perayaan ulang tahun tentara dan Trump yang dirayakan dengan cara parade militer besar-besaran ini. Kayak gimana sih paradenya? Ya kayak gini. Ya seperti parade-parade militer pada umumnya ya, ditunjukin tentaranya, personilnya, infanterinya, terus tank-tanknya, senjata-senjatanya, kostum-kostumnya. Jadi seperti the usual parade militer gitu. It featured dozens of armored tanks, artillery vehicles, HIMARS, army aircraft, including Black Hawk helicopters and Apaches, and more than 60,000 uniformed troops. The idea to walk viewers through the history of American military conflict with some historical uniforms and vehicle being used. To be honest, suka banget karena ada beberapa adegan yang gue suka, yaitu adalah memamerkan kostum-kostum militer sebelumnya gitu di era-era yang gue cukup gandrung, yaitu era-era American Revolution dan Civil War. The weekend festivities came with an expected price tag of between 25 million and 45 million according to Army spokesperson Harry G. Hagen. That includes plane road repair due to possible damage from tanks rolling on the city streets. Wow, budgetnya 25 juta sampai 45 juta US dollar yang kalau dirupiahin itu kira-kira segini untuk merayakan festival tersebut. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah pertama, kalau kalian tahu, Amerika itu jarang banget ngadain parade militer. Jarang. Mereka itu biasanya rutin ngadain parade militer kalau misalnya mereka baru menang operation atau menang mission successful, itu ada parade militer. Jadi setiap ulang tahunnya tuh nggak terlalu ada beberapa, gue nggak bilang nggak ada sama sekali, tapi ada beberapa tempat dan segala macam. Ada bahkan komunitas-komunitasnya juga, ada reenaktor juga yang gue suka. Jadi ada, cuman parade militer difasilitasi negara selevel presiden dan federal itu baru terjadi 2 kali baru-baru ini, yaitu di tahun 2025 dan sebelumnya di tahun 2019. Siapa yang bikin di 2019? Ya Donald Trump juga. Apa yang ngebuat Trump ini pengen banget ada gitu parade militer kayak gini? Menurut berita sih, he was inspired after attending the annual Bastille Day parade in France in 2017. The parade celebrated French mobs taking over the Bastille State Prison in 1789. Revolusi Prancis ya, revolusi Prancis tapi di ininya parade militer. Oke. Padahal pada saat itu adalah aksi di mana civilization mereka tuh ngedomplangin tentara pemerintahan gitu, dan revolusi besar-besaran sampai akhirnya ya digulutin itu ya pala orang putuk gitu. Ya tadi yang mau gue jelasin adalah sebenarnya si Trump ini terinspirasi dari parade militer yang dia datangi di Prancis gitu. Makanya terjadilah parade militer 2019 dan di 2025 yang makan anggarannya gede banget. Dan orang-orang tuh pada nggak suka gitu. Ini yang versi lucunya gitu ya, kayak I just got back from the Trump parade and I have to say it was legitimately the worst executed mass attendance event I ever seen. One overacting though, how do you spend 80 millions and fumble the basic? Jadi kayak dia datang dan dia kecewa sama hasilnya, kayak kok kurang banget nih bang parade militernya.
Iya, jadi kayak dibilang buang-buang anggaran banget dan hasilnya kurang gitu. Bisa kalian lihat juga di videonya kemarin-kemarin ya, kayak yang datang sepi gitu, nggak banyak, dan yang udah datang pun merasa kecewa gitu, kayak gue nonton apaan sih. Setidaknya itu dari salah satu yang datang gitu, bahkan sampai rela datang dan pengen ngeliat gitu. One thing for sure, American soldier can march. Do you guys see how these guys are walking? They're not even in unison. That's not a march. They're just like walking. Jadi maksudnya adalah march itu yang kayak baris berbaris gitu apa? Paskibra gitu kan. Jadi mereka kurang bisa paskibra, kurang keren lah. Jadi kayak dianggapnya kurang bagus untuk jadi display tontonan gitu. Makanya pada kecewa pas nonton gitu. Bahkan di TV nonton juga kayak, hah? Dan dari situlah mulai pada banding-bandingin gitu. Kalau Amerika tuh marchnya kayak gini. Here from Ohio to Western Illinois on horseback and by boat with the likes of Daniel Boone and Abraham Lincoln in their ranks. Sedangkan yang Cina kayak gini. Nah, mulai ada tuh banding-bandingin. Bahkan ada yang bandingin juga sama marchnya India. Dear American, this is a proper marching, not the lame stuff you are doing. राइफल्स की टुकड़ी शान से आगे बढ़ रही है. Tapi on serious note, mereka itu bukan cuma mengkritik ke bagaimana mereka marchnya itu kurang banget. Tapi juga pertama, yang paling jelas tadi udah disimpulin bahwa duit sebanyak ini lu pakai buat bikin beginian yang hasilnya kurang. Meanwhile, lu teriak-teriak efisiensi. Kan jadi kayak kontradiktif gitu. Mending kalau bagus, masalahnya kurang gitu, banyak yang gak sukanya. Plus kalau kalian mau tahu, efisiensi Trump itu juga termasuk mengefisiensikan para pensiunan-pensiunan militer. To use the military in this manner when Donald Trump is slashing veterans benefit to adjusting himself to communicate to the country his control over the military. It's just another shameful act of this administration, say Democratic Senator Adam Schiff of California. Iya, jadi Trump itu sebenarnya lagi mengefisiensikan juga budget-budget pensiunan tentaranya Amerika. Duitnya malah dipakai parade. Jumlah duit yang segitu lumayan gak sih tuh buat ngedanain para pensiunan-pensiunan tentara di Amerika? Kurang lebih kayak gitulah poinnya. Kritik berikutnya adalah biasanya parade-parade militer kayak gini, sekali lagi biasanya itu dilakukan sama negara-negara yang otoriter, negara-negara yang sangat militer banget. Lagi-lagi gue bilang biasanya, bukan berarti nggak ada. Contoh ya, Perancis tadi bikin parade militer juga toh. Walaupun nggak ada jaminan gitu ya, kalau ada parade militer berarti negaranya itu dikuasai militer dan lain-lain. Toh yang di-mention Trump juga baru ngeliat itu yang di Perancis. Namun masyarakat Amerika berpikir bahwa Amerika itu nggak ada tradisi kayak gini tahunan gitu. Jadi ngapain diadain gitu? Apa kepentingannya, dan apakah lu pengen jadi kayak negara yang suka bikin kayak gini, yang dimana cenderung ya, sekali lagi cenderung untuk kayak nunjukin lu tidak demokrasi gitu, tapi lebih ke militer, kata masyarakat Amerika. Dan yang terakhir, ironi banget, di luar sana lagi banyak banget protes yang sekarang title-nya adalah No King Protest, yang dimana ini adalah mengkritik administrasi Trump, rezim Trump, karena makin kesini makin menghilangkan demokrasi dan menunjukin bagaimana dia itu sebenarnya adalah tyrant, pemimpin-pemimpin yang keras, tidak bisa dikritik dan berlaku sewenang-wenang. Dan biasanya pemimpin ini cenderung rapat dengan militer untuk menjaga kekuasaannya. 2,000 separate demonstrations this weekend in all 50 states. So-called No King's Day protest voicing opposition to President Trump's agenda. Jadi kira-kira itulah yang terjadi di Amerika. Bikin parade, tapi malah dikritik abis-abisan. Masalahnya paradenya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau ada koreksi dan tambahan informasi, silahkan juga komen di bawah. Hi, and Nobody in the Future here. Gue ada satu poin yang pengen gue sampein di video, cuman entah kenapa lupa gue ngomongin. Yaitu adalah, lu mau ngatain sejelek apapun ya parade militer Amerika, militer mereka tetap nomor satu gitu loh. Baris berbaris, atau bagaimana mereka synchronize dan rapi jalannya dan keren gitu penampilannya, itu tidak merepresentasikan kekuatan asli militer Amerika, yaitu menurut gue terutama di teknologi dan penyebaran titik-titik penting vital mereka. Jadi kalau lu beranggapan bahwa parade jelek ini sama dengan militer yang jelek, enggak juga. Justru ya itu, kayak mereka tuh SDM ya udah jalan nyantai aja, kayak pakai baju militer nggak sinkron dan lain-lain. Tapi yang penting mereka semua jago drone strike dan tahu gimana cara nge-hack sinyal dan lain-lain, dan tahu gimana caranya pakai teknologi canggihnya. Dan ya itulah kekuatan militer Amerika yang nggak bisa kita sandingkan dengan bagaimana mereka parade militer. Toh mereka jelek parade militernya juga karena jarang, gara-gara disuruh Trump parade, jadinya kayak mungkin kurang persiapan dan lain-lain. But again, buang-buang anggaran dan bertolak belakang dari pedoman Trump yang bilang untuk efisiensi gitu. Makasih. Kalau kalian suka sama pembahasan apa yang lagi rame di luar Indonesia dan kalian mau support channel ini, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.